nggak ada ini ya Bu ya, nggak ada kendala di PPT atau ketika pengerjaan ya Bu ya? Tidak ada kendala, berjalan semuanya alhamdulillah lancar. Oh, berarti pembelajarannya ini apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan Bu pada sebelum pembelajaran? Alhamdulillah juga sudah sesuai apa yang saya rencanakan dalam RPT, dan insya Allah yang di RPT sesuai dengan apa yang saya menurut Ibu pada pembelajaran ini apa sih yang membuat Ibu sangat puas dengan pembelajaran hari ini? yang membuat saya puas dalam pembelajaran, ada beberapa siswa yang bertanya dengan guru, dan ketika saya bertanya dengan murid, mereka juga menjawab dengan antusias dan semangat seperti itu. Jadi kelasnya itu aktif ya Bu ya? Iya, Bu. Nah, kan apa namanya pembelajarannya itu sesuai rencana, sesuai yang direncanakan, sesuai dengan RPP juga. Nah, menurut Ibu bagaimana dengan perkiraan tujuan pembelajarannya Bu? Apakah menurut Ibu tercapai atau tidak, atau adakah kendala untuk mencapai tujuan tersebut? Alhamdulillah semuanya tercapai karena jawaban yang dalam LKPD mereka sesuai dengan apa yang saya harapkan dan sesuai dengan jawaban yang telah saya buat seperti itu. Jadi ukurnya dari evaluasinya itu dari LKPD ya Bu ya? Iya, dari LKPD. Jadi evaluasi yang Ibu beri itu dari LKPD dan siswa dapat menjawab LKPD itu dengan benar dan sesuai dengan apa yang sudah dipelajari seperti itu ya Bu ya? Nah, tapi ada nggak sih Bu yang jadi kesulitan siswa menurut Ibu pas ketika pembelajaran hari ini? Mungkin ada salah satu siswa yang kemarin agak kebingungan, mana sih Bu macam-macam dan kebetulan banyak gambarnya itu masih bingung mana yang statis, mana yang lotus seperti itu, karena tapi itu masih di awal pembelajaran, tapi setelah saya memberikan contoh di dalam PPT dan sampai akhir ke LKPD semuanya berjalan lancar. Cuma di awal aja mereka bingung. Oh, jadi di awal pembelajaran ada beberapa itu bingung ya Bu ya, kebingungan ya mungkin karena materinya juga banyak ya Bu ya, jadi kayak ya wajar sih kebingungan siswanya gitu. Nah kalau dari Ibu sendiri di pembelajaran ini ada kesulitan nggak sih Bu? Ada kesulitan, mungkin saya kan menggunakannya masih 2D GPT. Nah, seperti itu. Oh, jadi menggunakan 2D. kesulitannya mungkin menemukan media yang tepat dan menggambarkan pembelajaran hari ini ya Bu ya? Seperti itu. Nah, menurut Ibu ada nggak sih ya dari awal Ibu melakukan persepsi, terus kegiatan pembelajaran, sampai penutup ya? Saya juga bisa lihat itu berjalan dengan lancar. Persepsi Ibu juga, Ibu melakukan persepsi nggak nggak ketinggalan gitu, persepsinya tidak dilupakan gitu kan. Kadang kan guru suka lupa ya Bu ya melakukan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, menurut Ibu sendiri atau merasa lebih ya kelebihan Ibu atau kekurangan Ibu di pembelajaran kali ini? Mungkin yang tadi itu yang Mbak kan saya sudah mengasih apresiasi di awal pembelajaran dan saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Kan materi saya jaringan hewan itu saya ini beri contoh-contoh seperti itu. Itu kelebihannya di apresiasi dan KKPD itu saya memberikan contoh-contoh macam-macam untuk jaringan hewan. Oh, jadi menurut Ibu tuh Ibu sudah mencoba menggambarkan dengan detail pembelajaran hari ini, terus juga sudah mengaitkan pembelajaran hari ini dengan kehidupan ya Bu. Jadi mereka harapannya bisa lebih mengerti lagi ya Bu ya. Nah, terus Bu, kalau menurut Ibu kekurangan pembelajaran hari ini apa? Itu kan saya menggunakan medianya masih 2D, makanya besok bisa menggunakan media yang realia dan nyata. Oh, jadi harapan Ibu itu kekurangan juga jadi bisa ini ya, apa namanya, alternatif itu adalah menyajikan media yang lebih nyata ya, lebih yang bisa diambil juga dari kehidupan sekitar mungkin Bu. Terus berterima kasih ya Bu ya karena sudah diberikan kesempatan untuk melakukan supervisi di sekolah ini, terutama supervisi Ibu.
berinteraksi antara guru dan murid itu ternyata sangat menyenangkan. Nah, menurut saya pembelajaran yang ibu lakukan itu sangat menyenangkan karena ibu itu sangat dekat dengan siswa, terus interaktif pembelajarannya, dan media dan metode yang ibu lakukan menurut saya itu sangat menyenangkan gitu. Jadi siswa itu tidak merasa bosan atau mengantuk dan yang lainnya. Terus media yang digunakan juga menarik kayak gitu. Jadi siswa itu dituntut untuk mandiri, tidak hanya dari ibu saja gitu materinya. Nah, kalau boleh ini ya Bu ya, kalau boleh saran gitu, pada pembelajaran ini tuh saya merasa ibu sedikit kurang tegas gitu. Saya kemarin terlihat ada beberapa yang terlambat masuk kelas atau ada yang ngobrol gitu, tapi belum tidak ibu tegur secara langsung, entah itu ibu lakukan di luar pembelajaran saya kurang tahu. Jadi saya melihatnya hanya itu. Ya, terima kasih Mbak Usnul. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat. Terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum, bolehkah saya berbincang dengan Ibu? Waalaikumsalam, silakan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu ketika mengajar tadi, Ibu? Saya merasa sedikit grogi Bu dengan keberadaan Ibu sebagai supervisor ketika saya mengajar. Namun saya merasa puas Ibu bisa melihat keseluruhan pembelajaran saya, sehingga harapan saya Ibu bisa memberikan arahan kepada saya Bu. Baik Ibu, saya lihat hari ini Ibu mengajar dengan baik ya, Alhamdulillah. Mengenai RPP Ibu yang sudah saya analisis sudah sangat bagus juga. Lalu tujuan pembelajaran yang sudah terwujud dalam pembelajaran tadi juga sudah. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Apakah Ibu merasa sudah terlaksana semuanya sesuai apa yang direncanakan, Bu? Menurut saya sudah mengajar sesuai apa yang direncanakan dalam RPP, serta keterampilan yang saya miliki Bu. Saya melakukan persepsi di awal pembelajaran, menjelaskan materi dengan baik, berinteraksi dengan siswa, mengarahkan siswa dalam menganalisis materi. Namun kondisi kelas yang mulai tidak kondusif ketika pembagian kelompok. Bagaimana ya Bu? Menurut saya Bu ya, juga seperti itu Bu. Bagaimana jika kita melihat video yang saya ambil ketika pembelajaran tadi? Bagaimana pendapat Ibu setelah melihat video ini Bu? Saya baru memahami ternyata kondisi kelas saya sangat tidak kondusif ya Bu. Ketika saya mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok dalam mengerjakan LKPD yang saya berikan, siswa berebut anggota teman sekelompok ternyata. Iya Bu, mari kita lihat di sini ada siswa yang pasif. Mungkin mereka tidak percaya diri sehingga takut untuk mengikuti kelompok yang teman yang aktif. Lalu jika begini kondisinya akan terjadi kelompok dominan Bu. Saya ketika di kelas saat penugasan kerja kelompok selalu menyerahkan keanggotaan kelompok itu kepada siswa Bu. Dengan maksud saya supaya siswa nyaman dengan anggota kelompoknya. Dalam artian teman sendiri begitu, sehingga dalam mengerjakan tugas bisa lebih efektif. Kalau yang saya rasakan tuh ya Bu, ketika berada di kelas Ibu tadi, fokus ke siswa yang pasif Bu, atau cenderung introvert, mereka mungkin tidak percaya diri akan kemampuannya, sehingga memilih diam dan pasrah. Akan digabungkan dengan kelompok yang saja. Hal ini membuat kelas tidak heterogen dan menghambat perkembangan kemampuan kognitif siswanya. Seperti itu Bu. Begitu ya Bu. Baik Bu, saya akan merubah cara atau metode dalam pembagian kelompok saat penugasan siswa. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menyiapkan nama-nama kelompok yang disusun berdasarkan nilai kognitif siswa yang saya miliki, sehingga sebaran siswa dalam kelompok dapat heterogen ya Bu. Serta tujuan pembelajaran dapat terwujud pada setiap siswa, tidak hanya satu kelompok siswa saja. Iya Bu, nah sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran tadi ya Bu? Saya merasa lega Bu, saya mengetahui kekurangan saat mengajar di kelas, sehingga saya dapat memperbaikinya. Ya, saya juga merasa senang dengan sikap optimis dalam memperbaiki kekurangan. Saya harap dapat dibuat rancangan dari sekarang, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas bantuannya. Saya akan melaksanakan saran dari Ibu dan mulai merancangnya dari sekarang.
Sama-sama Ibu, tetap semangat ya Bu. Saya pamit untuk kembali ke ruangan. Senang bekerja sama dengan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang juga bekerja sama dengan Ibu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Bolehkah saya berbincang dengan Ibu? Waalaikumsalam Bu, silahkan. Bagaimana perasaan Ibu ketika mengajar tadi ya? Sebenarnya saya sedikit grogi Bu, walaupun tidak terlihat karena keberadaan Ibu sebagai supervisor ketika saya mengajar. Akan tetapi saya merasa puas Ibu bisa melihat keseluruhan pembelajaran keseluruh pembelajaran saya sehingga harapannya saya diberikan arahan oleh Ibu. Saya lihat hari ini Ibu mengajar dengan baik mengenai RPP Ibu yang sudah saya analisis juga sudah sangat bagus. Tujuan pembelajaran sudah terwujud dalam pembelajaran tadi. Proses pembelajaran di grup WhatsApp juga berjalan lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Apakah Ibu merasa sudah terlaksana semuanya sesuai yang direncanakan? Menurut saya sudah mengajar sesuai apa yang direncanakan dalam RPP serta keterampilan yang saya miliki. Saya melakukan apresiasi di awal pembelajaran, menjelaskan materi dengan baik, berinteraksi dengan siswa, mengarahkan siswa dalam menganalisis materi. Akan tetapi saya merasa siswa tidak aktif ketika pembelajaran, jadi hanya beberapa siswa saja yang menjawab pertanyaan dari saya. Bagaimana Bu? Menurut saya juga seperti itu Bu. Berdasarkan hasil pemantauan dan observasi yang sudah saya lihat tadi, proses pembelajaran di WhatsApp group ada sedikit masalah yang yaitu ketika siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran di grup WhatsApp. Hal ini bisa jadi karena kurang menariknya perangkat pembelajaran yang Ibu sediakan. Sebaiknya perangkat pembelajaran ini harus disiapkan semenarik mungkin. Misal dengan cara desain PPT yang lebih kreatif, referensi buku yang sudah dipahami oleh murid, atau media yang digunakan juga bisa lebih bervariatif, misal dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya, agar siswa tidak merasa bosan dengan media pembelajaran yang hanya menggunakan WhatsApp saja. Jadi begitu ya Bu, tapi saya belum bisa Bu menggunakan aplikasi Zoom, Skype, Google Classroom, dan sebagainya. Lalu bagaimana ya Bu baiknya? Untuk masalah itu sebenarnya bisa melihat tutorial di YouTube mengenai penggunaan aplikasinya ya Bu. Untuk hari ini, coba saya pandu cara menggunakan aplikasinya. Sekarang coba Ibu download terlebih dahulu ya melalui Play Store aplikasi yang akan digunakan. Baik Bu, kemarin saya sudah download aplikasi Zoom salah satunya, tapi saya tidak tahu cara penggunaannya. Oh, sudah di-download ya Bu. Baik, saya akan pandu ya dan jelaskan sedikit saja mengenai penggunaan aplikasi Zoom. Untuk lebih lanjutnya, Ibu bisa melihat di tutorial YouTube ya. Baik Bu. Nah, setelah mengetahui beberapa aplikasi pembelajaran ini, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa lega Bu, selain mengetahui kekurangan saya saat mengajar di kelas, saya juga jadi tahu cara penggunaan beberapa aplikasi yang bisa saya aplikasikan di pembelajaran selanjutnya, sehingga saya juga dapat memperbaiki apa yang saya lakukan di hari ini. Baik Bu, saya merasa senang dan dengan sikap Ibu yang optimis untuk memperbaiki kekurangannya. Saya harap dapat direncanakan mulai dari sekarang ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas bantuan Ibu. Saya akan melaksanakan saran dari Ibu dan mulai merancang dari sekarang. Sama-sama Ibu, tetap semangat. Saya pamit untuk kembali ke ruangan. Senang bekerja bersama dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, senang juga bekerja sama dengan Ibu.